Secara lebih detail, kita akan coba jelaskan bagaimana metodologi pelaksanaan Capstone Integrated Design Project ini. Jadi, kita bisa buat dalam bentuk 5 fasa di sini ya. Mungkin fase ke-0 adalah project inisialisasi, di mana di situ kita memilih project, tapi kita bisa mulai di sini langkah awal pelaksanaan yang pertama adalah problem analysis. Yang kedua adalah product requirement plan atau PRP, yang ketiga adalah function block diagram, yang keempat sistem konsep, dan yang kelima ini sebetulnya bisa dibilang bagian dari yang keempat, yaitu kita memilih sistem konsep yang terbaik. Tapi bisa juga dijadikan langkah kelima, karena ini langkah penutupnya. Nah, problem analysis. Di sini ada 4 langkah sebetulnya yang kita tuju. Jadi yang pertama adalah kita perlu mengetahui deskripsi masalah yang originalnya. Jadi aslinya seperti apa? Kita mendapatkan masalah dari klien itu seperti apa? Nah, langkah kedua di problem analysis, ini kemudian kita melakukan analisa lebih dalam ke dalam masalah tadi dengan membuat pertanyaan-pertanyaan, misalnya siapa sih sebetulnya yang punya masalah? Apa sesungguhnya yang dia inginkan? Kenapa dia ingin itu, apa yang dia sebut tadi? Dan apa sih sebetulnya yang jadi masalahnya gitu ya. Terus kalau dia punya beberapa solusi di pemikirannya, niatnya untuk apa? Dan ini nggak terbatas, pertanyaannya bisa banyak sekali. Seputar pertanyaan yang ujungnya kita bisa menggali sebetulnya apa sih yang dia betul-betul inginkan. Jadi bisa aja dia bilang, petani misalnya bilang saya pengen air minum. Nah tapi sebetulnya pengen air minum ini ternyata buat ternaknya. Nah, ternyata ternaknya butuh air minum ini untuk, misalkan karena dia akan menghasilkan lebih banyak susu. Dan kenapa? Karena susu ini akan menghasilkan lebih banyak keju, misalkan. Jadi, ada satu rangkaian yang ditutup dengan, kemudian kita punya deskripsi problem, berdasarkan analisa ini mendapatkan problem yang lebih tajam. Nah, begitu problem analisis dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah product requirement plan. Di sini kita mempunyai 5 langkah. Jadi ada problem of wishes, ada yang kedua product requirement plan, yang ketiga kita mentranslate wishes to PRP, yang keempat mapping, dan yang keempat mapping function, dan yang kelima mapping batasan-batasan. Jadi kita bisa bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita mengumpulkan wishes di product requirement plan ini. Jadi ketika kita melakukan analisa masalah, kita mestinya tahu bahwa ada keinginan dari klien atau pemilik masalah tentang sistem ini seharusnya seperti apa, bisa apa, menyediakan apa, biayanya berapa, gampangnya seperti apa, memberikan apa, apakah ramah terhadap lingkungan, apakah mudah digunakan, apakah kompatibel terhadap apa, dan lain sebagainya yang berupa harapan-harapan dari klien. Nah, begitu wishes ini sudah dikumpulkan, maka tugas kita adalah membuat product requirement plan. Jadi, wishes ini kemudian kita jadikan requirement. Misalnya, ketika mereka ingin, kita ingin masalah ini diselesaikan dengan solusi yang memiliki fungsi apa. Nah, fungsinya itu menjadi requirement kita. Misalnya, mereka ingin harganya murah. Nah, kita bikin requirement harga murah itu berapa. Mereka ingin solusinya cepat. Kita bikin requirement cepat itu berapa. Karena cepat di harapan dengan cepat di requirement itu harus berbeda. Cepat di requirement itu mesti jelas ukurannya. Berapa menit, berapa jam, berapa hari gitu ya. Kemudian ketika bicara harus murah, maka di requirement murah itu berapa? Karena murah itu relatif. Bisa sekian X rupiah, Y rupiah, Z rupiah. Kemudian ramah lingkungan, itu juga requirement-nya apa? Apakah ramah lingkungan itu bisa digunakan lagi, recycle, atau bisa dibuang dengan aman, dan lain sebagainya. Jadi, kita membuat requirement yang kemudian akan kita cek, kita akurkan, wishes itu apakah semuanya sudah tertranslasi menjadi requirement. Jadi, wishes misalnya A, B, C, dan seterusnya, maka requirement misalkan A1, B2, A2, A5. Jadi ada beberapa persyaratan produk yang mengakomodasi harapan-harapan tersebut.
Yang kemudian kita bisa pecahkan lagi, ada beberapa requirement yang fungsi. Jadi fungsi-fungsi apa yang harus ada di produk kita agar requirement tercapai. Nah, fungsi ini berguna untuk terutama mencari alternatif produk. Jadi kalau kita punya satu fungsi, kita bisa cari alternatif solusi apa saja yang memenuhi fungsi tersebut. Dan langkah yang keempat juga dari harapan tadi tidak semuanya dalam bentuk fungsi, ada yang dalam bentuk constraint, dalam bentuk batasan. Nah, ini tetap kita perlukan karena nanti batasan ini akan kita gunakan untuk menyeleksi alternatif-alternatif yang kita pilih. Jadi, fungsi itu mengenerate banyak alternatif, batasan digunakan untuk memperoleh solusi terbaik dari alternatif yang ada. Nah, jadi selesai kita mendapat PRP, kita tahu bahwa kita membuat requirement yang berdasarkan dari problem yang ada, kita membuat list harapan-harapan dari klien, kita mentranslate wish ini menjadi PRP, kemudian juga ada function, ada constraint yang digunakan untuk membuat solusi dan kemudian memilih solusi yang terbaik. Nah, yang ketiga adalah function block diagram. Jadi begitu kita mengetahui fungsi-fungsi yang diinginkan dalam PRP, maka kita membuat blok diagramnya. Kita membuat fungsi yang mengubah material menjadi material, energi menjadi energi, informasi menjadi informasi dalam bentuk beberapa turunan. Ada main function, sub function, ada sub function dan seterusnya. Nah, fungsi-fungsi inilah yang kemudian kita bantu di langkah keempat memilih mana yang terbaik dengan berbagai teknik. Bisa dengan decision tree, morphological chart, menghasilkan sistem konsep di langkah ketiga, kemudian membuat kriteria dan weighing factors berdasarkan PRP sehingga kita membuat skor dan terakhir memilih solusi. Nah, decision tree ini prinsipnya adalah membuat alternatif langkah berbagai fungsi yang mungkin, dan fungsi inilah yang akan kita jadikan alternatif solusi. Jadi ada fungsi A itu ada optionnya 3. Option 1 mempunyai sub option 2. Option 2 mempunyai sub option 2 dan sub option 2 memiliki option lagi 2. Nah, ini semua nanti akan diperlakukan sebagai alternatif solusi yang kita cari solusi terbaiknya berdasarkan morphological chart. Jadi semua opsi ini akan kita pasang di satu tabel dan kita pilih opsi-opsi ini berdasarkan fungsi-fungsi yang diinginkan itu menjadi sistem konsep yang berbeda-beda. Jadi ada fungsi A, B, C, D, E dan seterusnya, ada opsi A1, A2, A3, B1, B2, B3 dan seterusnya, dan opsi-opsi ini kita pilih rangkaiannya sehingga membentuk suatu sistem konsep. Nah, sistem konsep ini yang kemudian kita beri kriteria berdasarkan item-item di PRP, dan kriteria ini kita beri weighing factor. Jadi kita misalkan kita dapat dari PRP adalah solusi kita harus cepat dan harus murah misalkan. Tentu cepat dan murah ini kriterianya adalah berapa jam, kemudian misalkan berapa rupiah. Nah, dengan kriteria kita tahu, dengan PRP kita tahu bahwa cepat, murah, kemudian kita tahu misalkan jam, kriterianya jam dan rupiah. Nah, weighing factor ini misalkan buat kita mana lebih penting, apakah lebih penting itu cepat atau lebih penting itu harga atau sama. Jadi weighting factor kita bisa bilang kalau misalnya harga lebih penting ya harga mungkin skornya 10, cepat misalnya skornya 5, kalau sama ya sama-sama 10. Atau misalnya kalau cepat lebih penting, cepat 10 dan harga 5. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan skor terhadap seluruh sistem konsep kita. Jadi setiap sistem konsep mempunyai skor berdasarkan kriteria yang berbeda-beda, dan skor ini bisa kita jumlahkan. Jadi ini sistem konsep sebelah kiri, kemudian kriteria di atas kita skor. Jadi skornya itu adalah angka yang kita kalikan dengan weighing factor, dan skor-skor ini bisa kita jumlahkan, dan ketika kita mendapat skor yang tertinggi, maka disitulah kita memilih
sistem konsep yang terbaik. Nah, sistem konsep inilah yang kemudian kita dokumentasikan dalam bentuk laporan yang kita presentasikan, dan kemudian diberi nilai mahasiswa tersebut yang kemudian bisa dilanjutkan sebagai tugas akhir. Sekian. Terima kasih.